Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tugas hukum pembangunan desa kelas B. Nama saya Muhammad Asmirobadi Ja'far dengan akhir NIM 040. Teman-teman, di sini saya akan memberikan pengertian tentang hukum pembangunan desa dan studi kasus produk hukum di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Madura. Apa itu hukum pembangunan desa? Hukum pembangunan desa adalah aturan yang mengatur pengelolaan pembangunan di desa, termasuk kewenangan dana desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan tata kelola desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tujuannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat desa. Kemudian, apa saja landasan hukumnya? Setidaknya ada 5 landasan hukum. Yang pertama, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua adalah PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah atau Perda setempat atau aturan setingkatnya. Sekarang kita mengenal lebih dekat tentang Desa Kolor. Kolor adalah desa yang berada di Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Luas desa ini sekitar 3,2 km persegi dengan 14 RW dan 53 RT dan memiliki penduduk sekitar 16.262 jiwa. Desa ini cukup unik sebab desa ini berada di tengah-tengah kota Sumeneb di pusat pemerintahan Kabupaten Sumeneb, sehingga pembangunan di desa ini sangatlah pesat. Sebagai sebuah desa, tentunya Desa Kolor juga memiliki beberapa produk hukum yang dikeluarkan desa tersebut. Produk hukum ini untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Kolor. Lalu, apa saja produk hukum di Desa Kolor? Ada beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh Desa Kolor, diantaranya ada Perdes atau Peraturan Desa. Perdes ini meliputi Perdes Kewenangan Desa, RPJMDes, APBDes, dan Perdes SOTK. Yang pertama adalah Perdes Kewenangan Desa. Perdes Kewenangan Desa ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun dari bentuk implementasinya adalah dengan melalui pemberdayaan masyarakat desa yang dapat dilakukan dengan pelatihan. Salah satu contohnya adalah dengan tata boga. Selain itu, pemerintah Desa Kolor juga memberikan bantuan langsung tunai dan non tunai untuk membantu perekonomian masyarakat desa. Yang kedua adalah Perdes RPJMDes atau Perdes Rencana Pembangunan Desa. Perdes RPJMDes ini adalah rencana pembangunan jangka menengah untuk di desa yang disusun oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dan disahkan oleh Kepala Desa melalui Musrembang. RPJMDes ini biasanya berlaku untuk 8 tahun. Dan berikutnya adalah contoh dari bentuk implementasi dari RPJMDes atau Perdes RPJMDes. Kita bisa lihat teman-teman, di sini ada pembangunan drainase di Jalan Dr. Cipto dan proyek perbaikan jalan di Jalan Adi Rasa. Ini merupakan bukti nyata terhadap implementasi dari Perdes RPJMDes. Perdes APBDes atau Perdes Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Perdes ini memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam 1 tahun. Adapun bentuk implementasinya adalah laporan transparansi desa yang biasanya dipajang di depan kantor balai desa. Dalam transparansi tersebut memuat total keseluruhan rincian anggaran yang dikeluarkan desa selama 1 tahun sehingga masyarakat dapat memantau dan meninjaunya. Yang terakhir adalah Perdes SOTK. Perdes SOTK adalah rancangan peraturan desa yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK pemerintah Desa Kolor. SOTK Desa Kolor merupakan sistem dalam kelembagaan yang mengatur tugas, fungsi, dan hubungan kerja. Adapun bentuk implementasinya adalah peningkatan
pelayanan dari aparat desa untuk masyarakat desa, sehingga birokrasi di Desa Kolor dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Di gambar ini merupakan contoh dari bentuk implementasi tersebut. Selain keempat perdes tadi, sebenarnya Desa Kolor juga memiliki beberapa aturan yang tidak dijabarkan dalam video ini. Adapun contoh yang tidak dijabarkan adalah peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, dan SK kepala desa. Ini merupakan peraturan yang tidak dijabarkan dalam video ini. Hasil analisis produk hukum di Desa Kolor. Studi kasus ini menunjukkan bahwa produk hukum yang ada di Desa Kolor sudah cukup kompleks dan dapat mendorong dan mendukung pembangunan desa dalam segi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, adanya produk hukum desa juga membantu dalam pelayanan terhadap masyarakat desa, serta birokrasi yang ada di desa dapat berjalan dengan lancar. Terakhir adalah saran dan masukan. Seharusnya Desa Kolor memiliki website untuk bisa mempublikasi perdes atau aturan yang ada. Selain itu juga dapat untuk mendokumentasi hasil pembangunan serta mempublish program-program. Selain itu, program yang ada di dalam Desa Kolor juga harus sering disosialisasikan agar masyarakat kedepannya dapat tahu dan dapat memberikan masukan terhadap rencana program tersebut. Cukup sekian dari saya tentang video ini, dan matur saka langkong.